Dan Masya Allah udah gak pernah lagi tuh kayak maunya gini-gini udah gak diucapin lagi. Tapi Masya Allah ketika kita sudah mengikhlaskan, kita sudah pasrah, dan kita tetap berjuang, sholawatnya dikencengin, Masya Allah tabarakallah, qabul, mbaknya diterima kerja di tempat yang memang semuanya diminta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Yang punya kisah keajaiban salawat langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Nah, ini langsung aja aku akan bacain testimoninya yang lumayan panjang, tapi mbaknya nggak mau disebutkan nama dan dari kotanya di mana. Baiklah, kalau begitu aku sedihnya kasih kayak kotanya ya. Ini mbaknya bener-bener. Ini kita sebut saja dengan nama Mbak Ade ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mbak Mel, untuk nama dan kota tidak aku sebutkan ya. Aku asal Indonesia, dan keajaiban salawat yang aku alami real. Mbak Ade di Indonesia ya. Dan dari testi yang Mbak Mel baca akhir-akhir ini, mungkin seringnya punya ibu-ibu ya. Di sini aku mungkin akan cerita keajaiban salawat versi anak gadis. Cila, anak gadis. Iya, tahu yang anak gadis, kita mah udah emak ya. Ya Allah. Langsung ya Mbak Mel, aku fresh graduate, lulusan akhir tahun lalu. Aku balik ke perantauan Desember 2023. Orang tua dan adik-adikku pasti berharap besar padaku. Dari bulan Desember 2023 sampai Februari 2024 aku nganggur. Gak enak banget sama orang tua, kerjanya cuma di rumah aja, belum bisa ngasih uang. Kebayang banget rasanya ya Mbak ya. Selama masa nganggur itu aku amalkan salawat Jibril 1000, 2 minggu rajin, habis itu gak salawat lagi. Begitu terus terulang. Aku doanya juga detail Mbak Mel, dari mulai nominal, mau rekan dan bos seperti apa, tempat kerja yang gimana dan lain-lain. Tapi aku capek karena gak terkabul juga. Akhirnya aku revisi doanya Mbak Mel. Aku cuma minta kerjaan sama Allah. Luar biasa, dalam 2 hari doaku langsung dikabulkan Mbak Mel. Aku dapat panggilan kerja di akhir Februari 2024. Padahal lamaran kerjanya aku kirim 1 bulan yang lalu. Terus prosesnya juga cepet banget. Aku wawancara langsung lolos, besoknya tanda tangan kontrak dan penentuan awal masuk kerja, yaitu di awal Maret 2024. Karena aku hanya minta kerjaan sama Allah, banyak hal yang tidak aku sukai di tempat kerjaku. Dari mulai gaji, rekan, jam kerja, dan lokasi kerja yang jauh. Fisikku kena Mbak Mel, aku jatuh sakit sampai berobat ke rumah sakit. Ternyata sakitku karena mental. Aku sering nangis sebenarnya tiap pulang kerja, bahkan di toilet kantorku, karena di tempat kerjaku benar-benar menguras mental. Aku gak pernah cerita ke orang tua karena aku gak mau mereka khawatir. Akhirnya baru sebulan aku sudah resign. Aku dibujuk bosku untuk kembali, tapi aku menolak. Akhirnya bulan April 2024 aku kembali nganggur. 2 minggu di awal April aku banyak santainya. Bener-bener gak pengen nyari kerja. Salawat juga enggak. 2 minggu di akhir bulan April aku baru gerak lagi Mbak Mel. Aku kirim lamaran ke beberapa perusahaan, tapi aku yang santai aja, nggak menggebu-gebu. Terus aku coba amalin salawat Jibril 5000. Ini pertama kalinya Mbak Mel, dan ini salawat terbanyak yang aku amalkan selama ini.
Aku fokus ngamalinnya ba'da asar karena katanya itu waktu yang mustajab. Aku juga tahajud, kadang-kadang salawatnya juga terputus karena aku ada malesnya. Emang nggak baik, jangan diikutin ya teman-teman. Tiba-tiba dapat panggilan kerja Mbak Mel. Aku juga santai banget, aku datang wawancara aja telat. Terus kandidat lain pada hebat-hebat Mbak Mel, pengalaman kerjanya aku sedikit minder. Sampai aku berpikiran kalau nggak diterima memang bukan yang terbaik. Akhirnya aku amalin lagi salawat Mbak Mel, salawat Jibril 5000 tiap habis maghrib, dan aku baru amalin 2 hari. Tapi luar biasa, Allah maha baik, aku diterima Mbak Mel, dan awal Mei 2024 kemarin aku mulai kerja. Alhamdulillah. Waktu awal masuk kerja aku benar-benar terkejut Mbak Mil. Semua doaku yang aku pintakan detail terkabul dalam 2 hari. Aku benar-benar banyak bersyukur dalam hati selama di kantor baruku. Semuanya dikabulkan persis seperti yang kupinta, bahkan diberikan lebih Mbak Mil. Dari mulai rekan dan bos yang seperti apa, perusahaan seperti apa, dan lain-lain. Sampai ada doaku untuk jarak kantor waktu kerja, libur kantor dikabulkan sesuai doaku. Padahal dalam 2 hari itu udah gak aku doakan lagi karena aku mikirnya ribet bener. Kok jadi aku yang banyak atur ya Allah. Dan gak ada yang gak mungkin. Doa yang sudah tidak aku doakan terkabul karena aku mikirnya terlalu ribet, mana mungkin Allah kabulkan. Tapi ternyata semustahil apapun Allah pasti mengabulkan jika itu yang terbaik. Karena pikiran kita terbatas sementara Allah maha tahu dan maha besar, permintaan kita sangat kecil baginya. Sebenarnya ada lagi Mbak Mel, ini flashback pengalaman aku sidang skripsi pertengahan tahun 2023. Waktu itu aku mengamalkan salawat Jibril 500. Aku berdoa dan request 3 dosen penguji ke Allah. Karena bagiku 3 dosen tersebut sangat memudahkan mahasiswa. Di samping itu aku juga kenal dekat dengan mereka. Tiap selesai sholat aku berdoa agar dosen tersebut menjadi pengujiku. Aku sebutkan nama mereka beserta gelarnya dalam doaku. Padahal waktu itu jadwal dosen penguji juga belum muncul. Jadi banyak kemungkinan yang bisa membuat 3 dosen yang aku inginkan tidak sekelompok. Tiap malam aku visualisasi sebelum tidur bahwa aku sidang dan diuji 3 dosen tersebut. Aku bayangkan wajah mereka mengujiku. Aku bayangkan diriku duduk di ruang sidang dengan percaya diri. Ketika jadwal sidang muncul, aku gak begitu sadar bahwa doaku terkabulkan. Ketika aku hadir di ruang sidang, betapa terkejutnya aku. 3 dosen yang aku doakan dan visualisasikan benar-benar mengujiku. Persis 3 orang itu Mbak Mel. Aku benar-benar terkejut. Doaku yang detail dan jelimet itu dikabulkan Allah. Jelimet. Sallallahu ala Muhammad. Allah maha baik, aku akan terus mendekat kepadanya. Janji ya, ntar lupa lagi, ntar malas lagi nih ya. Segitu dulu Mbak Mel, maaf banget panjang ya. Hehe, ini adalah roadshow jalan hidup mahasiswi tingkat akhir yang baru lulus dan jadi pencari kerja. Alhamdulillah, insya Allah aku akan bekerja dengan baik di tempatku yang sekarang. Aku akan menjaga dan tidak menyia-nyiakan permata terindah yang Allah berikan kepada aku. Masya Allah. Itu tadi kisah dari Mbak Ade di Indonesia ya. Jadi kita nih ceritanya orang luar nih ya. Ini aku ceritanya ada di mana ya? Aku ceritanya lagi ada di Arab Saudi, celah. Ya, aku di Arab Saudi dan ini testimoni dari Mbak Ade di Indonesia. Masya Allah, aku jadi bayangin ini ada di Arab Saudi. Amin ya. Nah teman-teman, Masya Allah, tadi dulu harus lengkap. Di Arab Saudinya ngapain ya? Di Arab Saudinya lagi ngapain? Lagi tugas kah? Atau apakah gitu ya? Jangan sembarangan Arab Saudi nih Mbak Mel ya. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Ade di Indonesia, The Power of Salawat. Dahsyat banget Mbak Ade, keren banget. Jarang ada anak muda yang mau ngamalin sholawat. Teman-teman para anak muda ya, adik-adik semua ya, kan udah tua. Ini pasti fresh graduate gini umurnya 23 nih, 22-23, seumuran sama adik aku si Javan ya. Dan umur aku 37, berarti kita bedanya berapa puluh tahun nih? 20 tahun? Enggak, 13 tahun ya, berarti kan adik-adikku ya. Teman-teman, adik-adik semua ya, jadilah anak muda yang berbeda, anak muda yang rajin bersolawat, karena kamu akan menjadi orang-orang hebat di masa mendatang. Tapi gak cuma di dunia, di akhirat juga tuh, Masya Allah kan. Jadi Mbak Ade ini ya, waktu masih kuliah lagi mau sidang, itu baca salawat 500 salawat Jibril. Doanya satu, ya Allah saya pengen dosennya A, B, C, jadi satu nih mereka nih, buat nanti saya pas sidang yang menguji saya. Walaupun itu kayaknya nggak mungkin gitu kan.
Tapi ya udah, Mbak Ade tetap aja minta sama Allah. Pokoknya aku minta aja gitu loh sama Allah kayak gitu. Dan Masya Allah, the power of salawat, kaget Mbak Ade. Ternyata bener dikabulin ya doa aku yang jelimet itu. Tahu-tahu pas masuk ruang sidang, bener-bener 3 dosen yang dipengenin. Jadi setiap berdoa itu dibayangin, setiap malam dibayangin, Mbaknya ada di ruang sidang dengan tenang. Dan yang uji 3 dosen yang memang dipengenin banget sama Mbak Ade. Kemudian setelah lulus, pulanglah, balik kampung tuh ceritanya. Tapi 1 tahunan nganggur. Sedih jadi beban keluarga gara-gara udah lulus jauh-jauh dikuliahin sama orang tua, kagak kerja-kerja gitu ya. Ya mulai baca salawat tapi ntar lupa lagi, baca lagi lupa lagi, belum istiqomah ya. Tadinya baca terus lama-lama males, abis nggak dikabul-kabulin doanya. Mbaknya baca salawat Jibril 1000 kali pada saat itu. Kemudian mbaknya doanya detail ya. Ya Allah, saya pengen kerjanya yang sesuai passion, teman-temannya baik, bosnya yang baik ya Allah. Saya mau nanti waktu kerjanya begini, waktu liburnya begini, saya mau gajinya sekian, begini, gini, detail. Kok gak dikabul-kabulin ya? Udah baca 1000 Jibril. Kenapa ya belum ya? Pertama, kurang salawatnya, mintanya banyak salawatnya 1000, kurang dong ya. Mau cepet kan? 1000 bisa, tapi sabar gitu loh. Tapi kalau kita bacanya banyak kan cepet. Sama kayak kita lagi lari. Kita mau ngambil hadiah di depan, kalau kita jalan ya dapat juga di depan, kita bakal sampai. Tapi lama, kalau kita lari kan lebih cepet. Kencengin, banyakin, sabar ya. Akhirnya mbaknya berhenti sholawatan, males. Akhirnya dirubah doanya. Rubah doa aku, kayaknya aku jadi ngatur Allah deh, mau ini mau itu. Padahal bukan ngatur. Karena kita tahu Allah bisa, karena kita tahu Allah Maha Besar, maka kita mintanya detail. Ya Allah, saya pengennya A, B, C, D, tapi E, F, G, H. Tapi saya juga pengen gini gitu loh. Karena kita tahu Allah mampu menolong kita, bukan kita ngatur. Ya teman-teman, ini kita bukan ngatur Allah, enggak, kita nggak ngatur Allah. Kemudian setelah itu mbaknya merubah doanya, udah minta kerja aja deh. Habis lama nggak dikabul-kabulin gitu ya. Akhirnya minta kerja, ya Allah saya minta kerja. Tahu-tahu dapat kerjaan ya, sebulan kemudian bekerja ya, cuman 2 hari gimana sih tadi, pokoknya sebentar doang naruh lamaran, sebulan yang lalu langsung diterima kerja. Tapi karena doanya mintanya nggak detail, akhirnya apa, kerjaannya jauh, teman-temannya toksik ya, pokoknya nggak nyaman, sampai mbaknya sering nangis, sering kena mental. Aku pernah ngerasain kayak gitu tuh. Aku kerja di sebuah sekolah yang bikin aku tiap hari nangis, nggak punya bestie di sana. Umur aku masih seumuran mbaknya nih pada saat itu. Pokoknya aku saban hari nangis, sedih gitu loh. Dan aku juga pernah kerja jadi SPG, teman-teman. Aku pernah kerja di sebuah pabrik juga ya, pabrik ATK di daerah Sunter. Ada yang orang daerah Sunter ya, itu jual alat-alat tulis dari Jepang gitu ya. Dia distributor dari alat-alat tulis Jepang, dianya orang Cina gitu kan. Di situ nggak nyaman gitu loh. Temennya baik, ada bestie aku cewek gitu kan ya, namanya Kak Lena. Kak Lena nggak mungkin nonton ya, dia juga non muslim, nggak mungkin nonton kayak ginian. Kak Lena, aduh kangen banget sama Kak Lena. Kemudian ada lagi teman-teman yang lainnya cowok, tapi yang julid malah yang cowok-cowok tuh. Tapi yang cowok-cowok ini pada saat itu udah umurnya udah di atas, udah 30-an, akunya masih 20-an gitu kan. Dan di situ aku saban hari nangis, teman-teman. Sempat juga aku dikirim jadi SPG nih ya, dari perusahaan itu dikirim nih yang cewek-cewek ke mall Plaza Indonesia pada saat itu. Ya Allah teman-teman, pada gak suka sama aku, pada males ngeliat aku. Itu mall buka jam 9, jam 8 udah di situ, kita harus briefing. Pada saat briefing nggak ada tuh yang mau hadap-hadapan sama aku, kita nggak mau, pada geser-geseran, nggak mau, katanya ya nggak tahu kenapa yang kayak orang jijik gitu sama aku. Sampai aku didorong pas lagi di kantor, pokoknya sedih banget, itu kena mental banget. Dan itu aku nangis, pulang kerja tuh nangis. Pulang kerja aku selalu nangis sampai gitu-gitu, nangis sama teman-teman, sampai mamaku udah berhenti kerja aja, sampai mamaku kayak gitu. Akhirnya aku cerita ke bos mau resign, ditahan lagi sampai akhirnya berhentinya gara-gara aku istiqomah mau pakai jilbab. Jadi aku mulai pakai jilbab, dan akhirnya aku disuruh lepas jilbab, aku nggak mau. Akhirnya aku berhenti kerja dari situ. Itu pada saat itu akhirnya berhenti juga sih setelah 3 bulan bekerja. Pokoknya ngalamin banget nih, udah jadi guru juga digituin juga, ada aja orang-orang toksik, nggak enak banget ya mbak ya. Dan akhirnya mbaknya kena mental, sakit, udah jauh kerjaannya, di kantor di kerjaan juga nggak enak, akhirnya sakit, berhenti kerja.
Setelah berhenti kerja mbaknya mulai lagi tuh, akhirnya yaudah deh aku ngamalin sholawat 5.000 kali. Nah tuh bener kan, ketika udah mulai banyak sholawat ya tuh diijabah doanya. Baca 5.000 sholawat Jibril, tapi udah pasrah, terserah deh diterima, alhamdulillah, nggak terima ya udah nggak apa-apa. Pokoknya santai aja, datang juga telat. Dan sempet juga mbaknya insecure karena di sana ya yang lamar tuh pada pinter-pinter, maksudnya pada ya pengalamannya bagus-bagus, udah minder duluan tuh mbaknya. Tapi ya udahlah, pokoknya pasrah, udah kepasrah, udah nggak menggebu-gebu. Sampai rumah nanti baca lagi sholawat Jibrilnya 5.000, cuma 2 kali katanya baca 5.000 Jibril. Hari pertama, hari kedua, dan ternyata mbaknya diterima. Dan Masya Allah udah nggak pernah lagi tuh kayak maunya gini-gini udah nggak diucapin lagi. Tapi Masya Allah ketika kita sudah mengikhlaskan, kita sudah pasrah, dan kita tetap berjuang, sholawatnya dikencengin, Masya Allah, tabarakallah, qabul, mbaknya diterima kerja di tempat yang memang semuanya diminta sama Allah secara detail tuh terkabul. Ya Allah, aku minta yang dekat, aku minta yang sesuai passion, yang teman-temannya asik, yang bosnya baik, jadwal liburnya juga begini-begini yang aku mau. Qabul doanya, Masya Allah, tabarakallah. The power of salawat. Jangan ragu sama Allah, jangan merasa ngatur. Enggak, kita nggak ngatur Allah teman-teman. Cuman kita jangan nuntut Allah. Kita minta A, B, C sama Allah, bukan ngatur, tapi kita jangan nuntut. Ya Allah, saya sudah sholawat, mana nih kok nggak dikabulin? Udah kita sholawat banyak ya Allah, jangan nuntut. Kita selain sholawat, benerin sholat kita mesti introspeksi diri. Jangan nuntut Allah, malu. Siapa sih kita? Baru juga sholawatan, baru juga sholat tepat waktu, baru juga baca Quran, baru juga deketin Allah. Kalau kita bandingin, nggak sebanding tuh antara kesalahan kita di masa lalu dengan sekarang kita udah berbuat baik. Ya teman-teman ya, tapi kita boleh minta apapun sama Allah. Dan kalaupun tidak dikabulkan di dunia, insya Allah dikabulkan di akhirat. Jadi jangan ragu untuk berdoa, minta terus sama Allah, minta yang banyak. Ya Allah, saya pengen nih kitchen set yang bagus, yang kayak gini ya Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah yang ada kolam renangnya. Ya Allah, saya pengen rumah saya besar, ada tukang kebunnya, ada supirnya, ada yang bantu-bantu, ada ART-nya. Ya Allah, ART-nya ada 5 ya Allah. Tukang masak, tukang nyuci, tukang nyetrika ya, tukang beres-beres rumah. Ya Allah, saya pengen punya babysitter untuk anak-anak saya. Anak saya ada 5-5-nya ada babysitter. Minta semua sama Allah. Allah Maha mengabulkan doa. Kalau nggak di dunia, di akhirat ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ade langgeng kerjanya, yang semangat. Ya, ujian selalu ada. Semoga selalu istiqomah salawatnya ya. Dan teman-teman yang nonton, makasih. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.